perkenalkan kita dari kelompok 2, mahasiswa Prodi Sarjana Kebidanan Stikes Karya Husada Kediri. Sebelum masuk video, yuk kenalan dulu dengan tim kece kami. Halo, aku Jihan dari Tulungagung. Hobiku menyanyi dan di kampus aku aktif di paduan suara. Aku Tri dari NTT. Hobiku bermain catur dan puji Tuhan beberapa kali aku juara di lomba catur kampus. Aku Rizca dari Tulungagung. Aku anak organisasi. Jadi, kalian jangan heran kalau aku sering sibuk bikin proposal kegiatan. Aku Ilma dari Blitar. Hobi aku menari dan biasanya kalau ada event kampus, aku sering ditunjuk untuk tampil. Aku Alia dari Kediri. Hobiku membaca dan menulis. Karena itu, aku suka membuat karya ilmiah. Aku Puja dari Blitar. Hobiku videografi. Jadi aku sering mencari pemandangan bagus untuk direkam. Dan aku Diana dari Tanjung Pinang. Hobiku menggambar, terutama sketsa wajah. Program studi Sarjana Kebidanan berfokus pada pelayanan ibu dan anak secara komprehensif. Salah satu kompetensi penting adalah asuhan kebidanan pada masa nifas. Dalam asuhan nifas, bidan juga memastikan ibu memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Untuk lebih memahami, mari kita perhatikan contoh penerapan asuhan nifas melalui pemberian ASI eksklusif. Masa nifas bukan hanya tentang luka yang sembuh, tapi juga tentang perjuangan seorang ibu memahami tangis pertama anaknya di tengah tubuh yang belum pulih sepenuhnya. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut sutra kasihmu kan selalu kurasa dalam suka dan duka. Udah, kamu tenang terus sayang, dia juga ya Allah, nak. Bayimu terus nangis terus. Kamu bisa nggak ngurus anak itu tuh lapar? Bisa, Bu. Kamu aja kasih pisang sama nasi sana. Nggak boleh, Bu. Dulu anak ibu terus suami kamu itu saya kasih pisang sama nasi terus juga sekarang sehat toh. Sini. Itu kan dulu bilangnya ASI, Bu. Dan sini sama ibu aja. Sama aku aja, Bu. Aku kasih ASI aja sama ibu. Bayimu biar gendut. Iya, kamu aku aja yang ngasihin, Bu. Bu, jangan, Bu. Ini masih kecil, Bu. Jangan diberi makan, Bu. Anak aku, Bu. Bu, ini anakku dikasih makanan apa? Ini pisang sama nasi. Bu, jangan, Bu. Dikasih ASI aja, Bu. Seiring waktu berlalu, tangis tawa di nafasku, hitam putih di hidupku, jalan di takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa, segala apa yang terjadi. Bu, permisi, mau tanya rumahnya Bu Ilma di mana ya? Ini untuk menantu saya. Berapa? Saya ada keperluan Bu sama Bu Ilma. Pak, Bu Ilmanya ada di rumah? Ada. Aku aja. Iya, jadi di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu, sebentar. Sayang, kamu nangis terus nak. Silahkan Bu. Buru-buru Bu, mau berantakan ya Bu ya. Tidak apa-apa. Ada perlu apa ya, Bu, datang kemari? Jadi begini Bu, sebelumnya perkenalkan saya Jihan, kader di sini. Maksud dan kedatangan saya ingin mengajak Ibu untuk melakukan posyandu Bu besok pagi. Di mana ya, Bu, kalau boleh tahu? Tempatnya di Polindes Bu. Oh gitu, tapi saya malu ya, Bu, kalau harus ke sana. Kenapa kok malu Bu? Karena bayi saya itu kecil banget, Bu, gak kayak bayi orang-orang. Walah gitu, nggak apa-apa Bu. Yang penting Ibu tetap menyusui secara eksklusif.
Tapi ASI saya keluarnya sedikit Bu, dan ASI pertama saya aja dibuang sama mertua saya, sedangkan anak saya ini sama mertua saya dikasih makan pisang sama nasi Bu. Loh, padahal itu ASI yang terbaik loh Bu untuk bayi. Iya Bu, saya nyiapin katanya juga baik. Iya betul Bu, itu informasi. Alah itu mitos. Makanya jangan kebanyakan lihat HP kamu tuh. Tengok tuh anak kamu, kurus, nangisan. Kasih pisang aja loh juga bagus. Dulu anak saya umur 1 bulan, saya kasih pisang sehat-sehat aja tuh sekarang. Itu kan dulu Bu, nggak sekarang. Ini sama anak saya beda. Iya Bu, setiap orang tua kan punya pengalaman masing-masing dalam mengurus anak. Tapi sekarang kita punya ilmu kesehatan yang dapat membantu. Untuk ibu tetap semangat ya dalam menyusui anaknya. Iya Bu. Malah ribet amat. Zaman dulu nggak ada tuh katanya politis semua anak-anak sehat aja. Itu kan ibu dulu, bukan sekarang Bu. Gimana sih ibunya ini? Ya udahlah, saya mau pamit. Bu yang sabar ya Bu ya. Iya Bu. Jadi gimana Bu? Besok mau ya ikut posyandu? Iya Bu, saya akan datang. Itu saya data dulu nggih. Iya Bu. Oh iya Bu, besok jangan lupa suaminya sama ibu mertuanya juga diajak nggih supaya dapat penjelasan dari Bu bidannya langsung. Iya Bu, baik. Saya akan ajak waktu sama suami saya. Tenang aja Bu, nggak usah malu. Saya besok juga ada di sana kok. Iya. Udah, kalau begitu saya pamit dulu nih Bu, karena sudah sore juga. Terima kasih Bu, nggih. mohon maaf Bu. Nggih. Keesokan harinya, dalam lelah yang diam, ibu melangkah untuk tumbuh kembang si kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Mbak. Pagi Bu. Ini data anak posyandu dari desa saya. Oh iya. Dari desa mana Bu? Desa Pelem Mbak. Dari desa lain apa sudah banyak? Lumayan sih Bu hari ini. Ini ada beberapa, tapi sudah banyak yang pulang juga. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ilma, silakan masuk Bu. Halo. Ya, Bu, silakan. Mari Bu, silakan duduk. Ibunya udah duduk di sana dulu ya. Mbak saya tak. Oh iya Bu, silakan. Sebelumnya buka airnya di bawah atau tidak Bu? Di bawah Bu. Oh iya, saya pindah sebentar ya. Ini nama adiknya siapa? Putri. Kalau nama ibunya Ilma. Usia bayinya berapa nih Bu? 35 hari Bu. Untuk ibu sendiri selama menjalani masa nifas atau selama mengurus adiknya ada masalah atau enggak? Atau ada keluhan atau enggak? Ada Bu. Apa kalau boleh tahu? Aksi saya ini keluarnya sedikit banget Bu. Dan kalau strum saya pertama itu dibuang sama ibu mertua saya Bu. Karena itu katanya nggak baik dan kan warnanya kayak kuning teman Bu, katanya nggak kotor. Terus adiknya juga ini apa susunya tuh sering putingnya juga kayak sedikit saya Bu. Nggak tahu ya karena apa atau saya salah untuk menyusui atau gimana gitu Bu. Oh iya. Apakah ada lagi Bu? Oh iya Bu, ada. Ini anak saya ini sama mertua saya ini dikasih makan pisang sama nasi. Katanya bayinya nangis atau Bu, padahal kan bayi sekarang kan harusnya pakai ASI ya Bu ya. Malah dikasih pisang sama nasi sama mertua saya. Gimana ya Bu? Oh, nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya dijelaskan sama Bu bidannya. Sekarang ibu dan adiknya bisa ikut saya dulu ya untuk diperiksa. Ibu, untuk bayinya bisa dititipkan ke Bu Kadir dulu ya untuk diperiksa. Ibu juga mau saya periksa. Iya Bu, baik. Bu Kadir siap ya. Mari Bu, silakan berbaring.
Ibu mohon maaf, habis ini mau saya periksa di bagian payudaranya. Bajunya boleh dibuka sedikit, Bu? Oh iya, boleh Mbak. Permisi Bu, saya periksa bagian perut ya. Saya ukur tinggi rahimnya. Boleh dibuka sedikit bajunya, Bu? TFT-nya sudah bagus ya Bu, sudah sesuai sama hari nifasnya. Iya Bu. Bu, ini kan karena persalinannya normal ya. Iya Bu. Saya izin untuk periksa genitalianya sebentar ya. Bagian vaginanya, boleh kakinya ditekuk sama celananya diturunkan ya Bu. Iya Mbak. Bu, kakinya boleh diluruskan kembali. Sudah semuanya normal ya Bu ya. Iya Mbak. Ibu, ini pemeriksaannya sudah selesai, semuanya alhamdulillah normal. Setelah ini Ibu bisa melihat pemeriksaan adiknya juga. Mari Bu, saya antarkan. Baik Mbak. Bu, gimana pemeriksaan anak saya Bu? Ini tinggal ditimbang aja adiknya. Itu iya. Saya diem dong, ini nangis terus. Intinya 3 ya Bu. Bu, ini sudah selesai ya pemeriksaan adiknya. Selanjutnya Ibu silakan tunggu di luar untuk diarahkan ke Bu Bidan. Makasih ya Bu Kade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mbak. Gimana Mbak? Ada pasien lagi? Ada Bu, ini pasiennya atas nama Bu Ilma. Iya. Terus gimana Mbak keluarnya? Itu asinya susah keluar. Sekarang juga putingnya lecet Bu. Waktu habis melahirkan dulu, kolostrumnya juga dibuang. Terus apalagi sekarang ini bayinya ini udah disuapin nasi sama pisang sama mertuanya. Iya Mbak, tapi ini tadi pemeriksaannya normal semua ya Mbak? Iya Bu, normal semua kok, cuma ada lecet aja di bagian payudara. Oh iya Mbak, karena ini terjadi perbedaan pendapat antara Bu Ilma dan juga mertua, nanti saya akan melakukan konseling secara bergantian ya Mbak. Minta tolong untuk sekarang dipanggilkan Bu Ilma dan juga suaminya terlebih dahulu. Baik Bu, sebentar ya saya panggilkan. Iya Mbak, terima kasih Mbak. Saya tunggu ya Mbak. Iya Bu. Tadi gimana hasilnya? BB-nya 3 kilo Bu. Tuh kan, bayi itu kecil, cucuku tuh kecil. Anak-anak yang lain loh, cucu-cucu yang lain loh, ada gendut. Udah Bu, jangan lari terus. Ini saya kan baru belajar, tapi pertama kali. Sudah Bu, jangan Permisi marah-marah. Bu, maaf mengganggu. Mari ikut Iya, saya ke Pak. ruang bidan ya. Iya Bu, Mbak. Mari. Mari Pak, Bu. Iya Mbak. Assalamualaikum Bu. Mari Bu, Pak silakan duduk. Baik Mbak. Selamat pagi Bu, silakan duduk dulu Bu. Pagi Bu Bidan. Saya tinggal keluar ya. Ya, terima kasih ya Mbak. Ya. Benar dengan Ibu Ilma ya Bu? Iya Bu, Bidan. Benar. Baik, tadi sudah dilakukan pemeriksaan ya Bu. Sekarang keluhan yang Ibu rasakan apa ya Bu? Bisa diceritakan? Sebenarnya gini Bu, ASI saya itu keluarnya kurang lancar gitu loh, jadi sedikit banget. Terus kalau awal saya lahir ini tuh kolostrum saya tuh sama ibu mertua saya tuh dibuang. Malah anak saya ini dikasih makan nasi sama dikasih makan pisang Bu. Saya nggak tega karena masih kecil banget, ternyata kan ASI eksklusif dari saya gitu Bu. Oh iya Bu, sekarang adiknya usia berapa ya Bu? Ini usianya 35 hari Bu. Baik, terima kasih ya Bu, Ibu sudah mau cerita. Jadi sekarang kita luruskan ya Bu. Sebenarnya untuk ASI yang pertama keluar itu disebut dengan kolostrum. Itu memang warnanya kekuningan, tapi itu bukan berarti kotor. Karena pada kolostrum itu mengandung antibodi dan juga zat gizi lainnya. Jadi itu penting untuk menjaga kekebalan tubuh adik sehingga dapat mengurangi risiko adiknya terkena penyakit sejak lahir. Kemudian untuk pemberian makanan tambahan itu pada usia 0 sampai 6 bulan itu belum disarankan ya Bu. Karena jika diberikan terlalu dini itu dapat menyebabkan usus mengalami iritasi, kemudian diare dan juga gatal buku. Oh gitu Nah, Bu. Nanti untuk pemberiannya akan ada waktunya sendiri Bu. Tapi pemberiannya itu tidak langsung, akan bertahap. Mulai dari usia 6 sampai 8 bulan itu bisa diberikan makanan yang dihaluskan dan mudah untuk dimakan. Kemudian untuk usia 9 sampai 12 bulan itu bisa diberikan makanan yang dicincang.
Nanti pada usia lebih dari 12 bulan itu bisa diberikan makanan biasa, Bu. Makanan keluarga yang biasa kita konsumsi. Terima kasih Bu Bidan ya penjelasannya. Selanjutnya, ASI eksklusif ini juga memiliki banyak manfaat, Bu. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kedekatan ibu dan juga si bayi. Karena pada saat menyusui kan terjadi kontak langsung antara ibu dan juga si bayi, sehingga dapat meningkatkan chemistry antara keduanya. Kemudian yang kedua bisa menjaga berat badan bayi agar tetap ideal. Karena pada ASI itu mengandung banyak nutrisi, Bu, sehingga dapat menjaga berat badan bayi. Kemudian ASI ini juga dapat meningkatkan kecerdasan pada otak si bayi. Selanjutnya ASI ini juga bisa dapat sebagai metode KB alami. Karena pada saat menyusui itu terjadi penurunan hormon estrogen sehingga menghambat terjadi ovulasi. Baik Bu, boleh bergantian? Saya lanjutkan ya Bu. Manfaat selanjutnya yaitu dapat mengurangi risiko kanker payudara. Karena kanker itu biasanya dipicu karena hormon estrogen yang terlalu tinggi. Nah, karena pada saat menyusui itu terjadi penurunan kadar estrogen sehingga dapat mengurangi risiko terkena kanker payudara. Begitu ya Bu. Ya udah, terima kasih ya Bu, penjelasannya sudah lengkap sekali Bu, saya mengerti. Baik Bu, saya lanjutkan penjelasannya ya Bu. Yang selanjutnya yaitu tanda bayi kecukupan ASI. Yang pertama yaitu bayi buang air kecil frekuensinya yaitu lebih dari 6 kali dalam sehari dan warnanya itu kuning Bu. Dan untuk BAB itu sebanyak 3-4 kali dalam sehari ya Bu, dan konsistensinya itu lunak. Kemudian tanda selanjutnya yaitu bayi tampak aktif dan tidak lemas. Kemudian berat badan bayi sesuai dengan kurva pertumbuhan. Gitu ya Bu. Iya Bu. Tadi Ibu juga menjelaskan bahwa ASINya untuk sulit keluar ya Bu. Iya Bu, sulit banget karena keluar masih sedikit banget Bu. Oh iya Bu, sebelumnya Ibu untuk cara menyusuinya bagaimana Ibu? Apakah biasanya putihnya keluar dari mulut bayi atau bagaimana Ibu, bisa dijelaskan? Biasanya tuh keluar Bu, dan saya tuh juga sedikit lecet, perih begitu Bu. Apakah saya ini salah ya Bu cara mengasihi anak saya atau gimana ya Bu? Karena saya masih bingung banget ini Bu. Baik, saya jelaskan Ibu. Kalau begitu kemungkinan Ibu itu ASINya sulit keluar dan terjadi lecet itu kemungkinan terjadi karena salah pelekatan pada saat menyusui. Akan saya jelaskan Ibu teknik menyusui yang benar. Jadi begini Bu, teknik menyusui yang benar itu yang pertama, perut si bayi itu menempel pada perut ibu. Jadi posisinya agak miring begitu ya Bu. Kemudian nanti pada saat menyusu dagu si bayi menempel pada payudara ibu. Begitu ya Bu. Nanti juga pada saat memasukkan puting itu mulut bayinya terbuka lebar. Nah nanti pada bagian areola atau ini biasanya kan berwarna hitam ya Bu kalau dalam kondisi normal. Ini seluruhnya diusahakan masuk ke dalam mulut adiknya. Jadi semuanya masuk ya Bu? Iya, jadi yang putihnya masuk, areolanya juga masuk. Tidak hanya putihnya saja. Kemudian untuk suara bayinya menelan itu suara yang benar itu adalah suara yang menelan, yaitu glek-glek gitu Bu. Kalau suaranya mengecap itu adalah suara yang salah. Itu Bu. Gitu ya Bu ya. Apakah bisa diterima Bu? Bisa Bu, bisa, aku membantu banget. Jadi selama ini cara saya mengasih nasihat itu salah, makanya putih saya tuh lecet gitu. Iya Bu, nanti setelah ini bisa diperbaiki lagi Bu. Ini tadi berdasarkan pemeriksaan dari Ibu Bidana tidak ada masalah indikasi medis yang lebih lanjut, sehingga saya tidak perlu melakukan rujukan atau tindakan medis yang lebih lanjut. Ibu hanya perlu memperbaiki cara menyusuinya saja dan memberikan ASI eksklusif yang tepat agar pertumbuhan bayinya dapat sesuai dengan kurva pertumbuhan. Begitu Bu. Baik Bu Bidan, makasih ya Bu Bidan. Istri saya sudah banyak mendapatkan informasi yang baru Bu Bidan. Soalnya istri saya baru pertama kali Bu Bidan. Iya Pak, saya paham betul bahwa menjadi seorang ibu nifas itu tidak mudah Pak, karena perlu adanya adaptasi. Untuk itu Ibu Ilma jangan merasa sendiri ya Bu, karena di sini itu ada suami dan juga ada keluarga yang selalu mendampingi si ibu.
Nanti di sini juga kami selalu bersedia kalau Ibu mengalami keluhan, Ibu bisa datang langsung ke kita. Kita siap untuk melayani Ibu. Jadi begitu ya Bu. Terima kasih Bu Bidan. Sama-sama, semoga Ibu dan juga si bayi selalu sehat selalu ya Bu. Terima kasih Bu Bidan. Terima kasih ya Bu. Ya. Sekarang Ibu bisa pulang nih Bu. Terima kasih ya Bu atas semuanya. Terima kasih Bu Bidan. Ya sama-sama. Mari, Bu. Bu, gimana? Jadi dipanggilkan ibu mertuanya? Iya Mbak, silahkan dipanggilkan ya Mbak. Sebentar ya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu mertuanya Bu Irma tadi. Iya Mbak, silahkan duduk Bu. Saya tinggal dulu ya Bu. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak. Benar dengan ibu mertuanya Bu Ilma Bu? Iya Bu, benar. Baik, jadi begini Bu. Tadi Bu Ilma sudah menjelaskan kepada saya bahwa ASI pertamanya Bu Ilma itu disuruh membuang oleh panjenengan Bu. Apakah benar seperti itu Bu? Iya Bu, memang benar itu saya buang. Karena itu kalau warnanya kuning ya Bu ya. Jadi yang buang itu kotor daripada sudah kenapa-napa. Gini Bu, ASI pertama atau biasanya disebut dengan kolostrum itu memang warnanya kekuningan Bu, tapi bukan berarti itu kotor. Dalam ASI tersebut mengandung antibodi, vitamin, dan juga zat-gizi lainnya yang sangat penting bagi si bayi. Jadi lebih baik diberikan untuk si bayi Bu, gitu. Jadi tidak boleh ya Bu ya? Iya Bu, tidak boleh. Untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan itu sebaiknya diberikan ASI saja. Jangan diberikan makanan tambahan terlebih dahulu. Tadi Bu Ilma sepertinya juga menjelaskan bahwa bayinya juga diberikan nasi dan juga pisang sih Bu. Apakah benar? Iya Bu, benar. Karena kan nangis terus kan ya Bu ya. Jadi itu pasti tandanya lapar. Saya yakin akhirnya saya buatin itu, saya makan, saya suapin. Begini Bu, cara tersebut merupakan cara yang kurang tepat Bu. Karena berdasarkan penelitian, itu bayi usia 0 sampai 6 bulan hanya perlu diberikan ASI eksklusif saja. Nanti akan ada waktunya tersendiri untuk diberikan makanan tambahan. Pada usia 6 sampai 8 bulan perlu diberikan makanan tambahan berupa makanan yang halus dan mudah untuk dimakan. Kemudian usia 9 sampai 12 bulan itu perlu diberikan makanan yang dicincang. Kemudian usia lebih dari 12 bulan itu bisa diberikan makanan keluarga atau makanan yang biasa kita konsumsi. Jadi begitu Bu. Jadi ini dihentikan aja ya Bu ya? Iya Bu, adiknya hanya perlu diberikan ASI eksklusif saja. Jika nanti dipaksakan untuk diberikan makanan tambahan, mulai dari sekarang Bu, itu bisa menyebabkan iritasi pada usus. Kemudian juga bisa menyebabkan diare, bahkan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan pada bayinya. Itu Bu, nanti malah berpengaruh pada bayinya dan bayinya akan mendapatkan dampak buruk Bu. Nanti kita juga yang akan menyesal. Berarti nangis itu belum tentu lapar ya Bu ya? Iya Bu, belum tentu. Tadi Bu Ilma juga menjelaskan bahwa pada saat menyusui itu putingnya mudah terlepas Bu, dan Bu Ilma merasa kesakitan. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, kemungkinan itu adiknya menangis karena kekurangan ASI, dan ASInya itu sulit untuk keluar karena cara pelekatannya itu kurang tepat Bu. Jadi Bu Ilma hanya perlu memperbaiki cara pelekatan bayinya agar pada saat menyusui itu benar Bu, dan nanti ASInya juga bisa keluar secara sempurna Bu, gitu. Jadi selama ini cara saya salahnya ya Bu ya? Iya Bu, mulai sekarang bisa diperbaiki ya Bu, adiknya cukup diberikan ASI saja. Cucu saya sama menantu saya kasih Untung Bu. Baik Bu, mulai sekarang Ibu bisa membantu mendukung Bu Ilma juga nih Bu, karena menjadi ibu baru itu perlu beradaptasi Bu. Jika Bu Ilma tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar, itu bisa menyebabkan Bu Ilma mengalami gangguan psikologis. Nanti akan berdampak buruk pada Bu Ilma juga pada bayinya. Gitu Bu. Ibu Bidan, ya terima kasih atas penjelasannya, saya jadi lebih paham dan mengerti sekarang. Iya Bu, mungkin dari Ibu ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup Bu, saya sudah cukup paham dan mengerti. Baik Bu. Kalau begitu saya pamit dulu Nji Bu. Terima kasih Ibu Bidan. Iya Bu, sehat-sehat. Monggo. Nji.
maafin ibu ya, selama ini ibu salah sama kamu dari ibu. Iya bu, nggak apa-apa. Sebelum minta maaf aku terima ibu kok. Kita sama-sama belajar ya bu. Ya seharusnya ibu gak membuat cucu pertama kamu. Ternyata aku itu cucu ibu. Dan ibu minta maaf karena memaksa menyuapi cucu ibu dengan hati yang bisa. Maafin ibu ya. Ya nggak apa-apa bu. Hati yang terpisah disambut sabar oleh bidan dan kader. Dari kabut bingung, tumbuh cahaya pengertian. Kasih menyatu, luka terobati, dan keluarga kembali hangat dalam pelukan cinta. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari